Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh ketua kelasnya disiapkan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, harapan baiknya, mari kita berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau boleh tahu hari ini ada yang tidak hadir tidak? Ada. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ramzi, kemudian ada, kemudian Habib. Ada keterangan atau tidak? Oh, keterangannya sakit, tiga-tiganya. Ya, kita sama-sama doakan semoga lekas sehat kembali dan bisa balik. Siap untuk mengikuti pembelajaran kimia? Siap. Kalau seandainya Miss meminta kepada kalian buat mendeskripsikan apa yang kalian rasakan saat ini kan udah masuk pembelajaran yang kedua nih, yang ketiga. Nah, kira-kira emoticon yang mana yang mewakili perasaan kalian? Tengah. Ini kan ada dua, yang mana? Oh, ada yang sedih, terus ya, yang ketiga ada. Ayo. Bingung. Kita belum mulai pembelajaran, Ariel. Kita belum mulai pembelajaran. Keempat emoticon ini mungkin tidak akan mewakili seluruh perasaan kalian. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ternyata kita yang ada di sini 11 IPA ini punya perasaannya yang beda-beda ya. Berharapnya bagaimanapun emoticon atau emosi yang kalian rasakan, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak sudah menyampaikan perasaan kalian. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sedikit pengantar. Apa yang kamu rasakan ketika mengkonsumsi? Apa yang ada dalam gambar tersebut? Jeruk nipis sama obat-obatan. Oke, jeruk nipis dan obat-obatan. Kalau kalian misalkan mencoba atau mengkonsumsi jeruk nipis, apa yang kalian rasakan? Asam. Semuanya setuju rasanya asam? Setuju. Kalau dari pengantar yang ada di depan, sebenarnya kita belajar apa sih? Asam dan? Kenapa bisa dikatakan asam dan basa? Karena jeruk nipisnya asam. Oh, karena jeruk nipisnya asam. Ada yang bisa bedain apa saja yang muncul di sana? Oke, nanti kita cek benar nggak sih yang kalian sampaikan. Ada yang bilang soda api asam, ada yang bilang soda api basa. Nanti kita coba cek ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Komis tadi munculinya banyak gambar jeruk, banyak gambar sabun. Nah, boleh mungkin Arya dibaca salah satunya, nak? Menjelaskan konsep asam dan basa dengan menggunakan di kota alami yang telah dibuat dan kerjasama kelompok yang baik. Apa itu Miss indikator? Ada yang mungkin pernah dengar apa itu indikator? Dan kedua boleh dibacakan oleh Arya. Menganalisis perubahan pH suatu larutan dengan beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan sederhana dengan Jadi jelas ya dengan apa yang mau kita lakukan hari ini? Oke, adanya adalah kita mau nyari tahu sifat asam sama basa itu seperti apa. Ya, cara identifikasinya bagaimana? Kalau tadi ada yang bilang air api itu asam, air api itu basa, cara tahunya gimana? Soda api itu asam, soda api itu basa, cara tahunya seperti apa? Kayak gitu ya. Nah, sekarang Miss munculkan satu buah permasalahan. Nanti ada dua permasalahan. Boleh diamati dulu, boleh dibaca dulu. Setelah kalian membaca komik atau cerita ini tentang Bu Nur, Adit, dan Mita, ada yang mau coba menyampaikan apa sih permasalahan utamanya? Kenapa bisa mengeropos? Kenapa? Kebanyakan. Nah, kenapa giginya bisa mengeropos? Karena kebanyakan minum soda, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Kenapa minum
minum soda bisa mengakibatkan dikrofos. Nah, mirip ya. Bapak minum soda bisa mengakibatkan dikrofos. Lanjut yang kedua. Oh itu ditanya kita Miss. Beberapa permasalahan? Dua. Apa saja? Kenapa bisa berubah warna? Oke, beberapa bisa kunyit mengalami perubahan warna. Yang kedua, Soda. kenapa soda menyebabkan Pengeroposan gigi. pengeroposan gigi. Oke, kalian melakukan pencarian solusi dari permasalahan tadi secara berkelompok melalui percobaan sederhana. Ingat, penilaiannya walaupun kerjanya secara kerja kelompok, tapi penilaiannya adalah penilaian individu. Jadi upayakan semuanya ikut bekerja sama, ya. Nah, ada yang menyebutkan sifat soda api, sifat aki itu ABC. Nah, ini ada, nanti kalian bisa uji. Nah, pengujiannya di sini ada beberapa indikator. Itulah yang harus kalian cari. Kira-kira pakai indikator yang mana? Gitu ya. Sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Oke. Kelompoknya di sini Miss berikan beberapa gambar. Nanti yang menemukan gambar yang sama artinya kalian satu kelompok. Oh. Minyak gua. Kelompok sesuai gambar. Oke, di sini. Oke, lanjut ya. Nah, udah. Kita sekarang kalian sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, tadi kita sudah sama-sama mencoba mengidentifikasi masalah yang ada. Sekarang tugas kalian bersama dengan kelompok itu adalah mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan cara melakukan percobaan sederhana. Nah, kelompok 1 dan 2 itu menguji dengan indikator alami dan kertas lakmus. Berarti kan kalian harusnya tahu dulu kan indikator alami itu apa, kertas lakmus itu yang mana, seperti itu. Oke, sudah semua. Berapa lama lagi untuk diskusi? 5 menit dulu. Berapa? 10 menit? Oke, 10 menit kemudian melanjutkan diskusi sampai dengan dikirim ke Canva ya. Nanti setelahnya kalau sudah kita tinggal presentasi per kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Jadi tadi kita sudah melakukan percobaan menggunakan indikator alami, yaitu dengan kulit manggis, daun pandan, dan kunyit. Selanjutnya itu ada data pengamatan untuk kertas lakmus. Yang pertama itu untuk larutan coklat, lakmus merahnya berwarna coklat, lakmus biru berubah menjadi merah. Saya mau tanya. Ya. Ini itu di garam ketika kita tuangkan di lakmus yang merah itu kira-kira zatnya apa ya, kenapa bisa jadi? Di sini ada sedikit perbedaan pada garam ya.
Kalau pada asam dan basa sudah benar atau belum? Soda benar sifatnya asam warnanya merah? Benar. NaOH benar sifatnya basa warnanya biru? Betul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tinggal si garamnya. Sebenarnya garam itu sifatnya apa sih? Netral. Sebenarnya garam itu sifatnya netral, tapi kalau nanti kita lanjut ke hidrolisis itu ada beberapa sifat garam. Bisa saja nanti dia sifatnya asam, bisa saja nanti sifatnya adalah basa. Sekian presentasi dari eksperimen kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kesimpulan ya. Enggak, siapa yang mau menyimpulkan? Enggak, salah satu. Ayo, silakan. Maka dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana cara untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan? Mengidentifikasi sifat larutan bisa dengan cara menggunakan indikator asam basa. Oke, indikator asam basanya apa saja tuh? Oke, udah. Aryo boleh nanti ditambahin sama Risa. Silakan Risa. Cara untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan Nilai dengan setengah ya. universal, larutan indikator sintetis, larutan indikator alami, dan instrumen parameter. Berdasarkan perubahan pada indikator alami karena dipengaruhi oleh larutan. Oke, betul sekali ya. Jadi sudah dilengkapi tadi Aryo menyampaikan. Oh, kalau kita menentukan asam basa pakai indikator. Indikatornya apa saja? Dilengkapi sama Risa. Bahwasanya ada 5 indikator yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menyimpulkan. Oke. Nah, sebelum berakhir, oke, boleh semuanya silahkan cek dulu yuk penanganannya setelah kalian melakukan percobaan melalui kuisis. Silakan. Oke, sudah sepertiga ya. Oke, kita lihat siapa yang pertama. Oke, yang pertama Irfan dan Rara ya. Oke, yang lainnya pas sudah ada di bawahnya ya. Oke. Nah, ini sebenarnya mungkin semuanya sudah benar ya. Tuh, semuanya di 100, 100. Oke, semuanya boleh berikan aplaus untuk kita semua. Nah, oke, terakhir karena kita sudah melakukan percobaan dari awal sampai akhir, kita sudah bersama 2 jam penuh. Kemudian kalian juga sudah melakukan presentasi, dilanjut dengan melanjutkan kuisis. Saya mau minta yang terakhir adalah yaitu mohon untuk dapat mengisi refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh silakan di scan atau melalui web boleh. Harus tunggu penyanyi untuk pengumuman sudah. Iya. Nanti saya masuk dulu soalnya. Kalau sudah masuk semua saya ganti. Ya? Habis. Kok nggak disuruh Masya habis? Allah. Itu ada. Seru Bread dan mie. Oke, suruh habis. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang kedua, bagian materi mana yang menurut kalian sulit? Ada lagi yang lain? Oke, berarti itu nanti fungsinya adalah kalian saling sharing, cakep. Ya, maka silakan dikirim. Kasih pakai indikator alami, luar biasa. Masya Allah. Bisa menjelaskan dengan tidak bisa mengerti. Luar biasa, nih tepuk tangan nih temannya luar biasa. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Satu pesan saya untuk kalian, boleh dibaca di depan satu pesan saya untuk kalian. Orang-orang yang sudah dipelajari di masa lalu. Kalian memilih masa lalu atau masa depan? Masa depan. Oke, karena kita semua di masa lalu.
nanti kita akan lanjutkan pertemuan kita kembali di minggu depan karena hari ini sudah membahas indikator, maka minggu depan kita bahasnya adalah tentang pH-nya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,